Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ini, insan ini datangnya daripada Allah, kembalinya pun juga kepada Allah. Inilah orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka harus kita mantapkan hati, mantapkan jiwa kita ini agar selalu istiqomah bertuhan kepada Allah sampai akhir hayat kehidupan kita. Orang yang hidupnya mati sempurna di dalam kalimat tauhid, makanya kalau kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, dari mana datangnya kita dan kemana asal kembali kita, maka Allah minta kepada kita, apa kata Allah? Cari oleh kamu, ikuti oleh kamu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada asal kejadiannya. Ikutilah oleh kamu orang-orang yang telah tahu asal pulangnya dan kembalinya kepada aku, kata Allah. Orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku, itulah sebenarnya waliku, itulah sebenarnya Habibullah, kekasih hatiku. Ikutilah, ambil ilmunya, ambil dan pelajarilah ilmunya, carilah itu, kata Allah. Dapatkanlah ilmumu, maka kamu menjadi orang yang selamat dan beruntung di dalam kehidupan dunia ini. Ketika itulah Rasulullah menjabarkan bagaimana sifat dan karakter serta tanda-tanda orang yang telah mampu pulang dan kembali kepada Allah itu. Apa kata Rasul? Yang pertama, apabila kamu melihat wajahnya, kamu melihat rupanya saja, disitulah hati dan jiwamu itu tunduk dan patuh akan Allah. Melihat wajah dan rupanya berzikir kepada Allah, hati ini ingat akan Allah, karena wajah ini adalah cerminan daripada nur yang tertancap dan tersembunyi di dalam hati dan jiwanya. Disinilah Allah mengutarakan, akulah yang membuat kamu itu cinta kepada keimanan, cinta kamu kepada keislaman, cinta kepada dan makrifat, dan aku yang menanamkan itu, kata Allah. Aku pula yang menata dan memberi keimanan itu benar-benar tertancap di dalam tubuh dan jiwa, yang ketika itu nur ilahi ini tercermin dia kepada wajah, kepada sikap tingkah laku kita. Apabila ia memandang, pandangannya selalu membawa rahmat dan kasih sayang, tangannya selalu bersahabat. Apabila ia berbicara, bicaranya itu menjadi baik, tidak tawar dan tidak dingin. Apabila tangannya ini berbuat kebaikan, selalu memberi kebaikan kepada orang lain, mengandung nilai sedekah. Apabila kakinya ini berjalan, selalu berbuat ke tempat kebaikan, selalu mengandung nilai jihad. Dan apabila dia diam, diamnya itu adalah berzikir dan tampak kepada Allah. Karena apabila dia berpikir, pikirannya selalu adalah berpikir baik, berbaik sangka kepada Allah. Itulah cerminan orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Itulah kalau kita jumpai, kata Rasul, ikutilah dia, bukan orang yang mati, bukan jasadnya dikubur ke dalam bumi, orang hidup, kata Rasul. Yang kedua, kata Rasul, setelah kamu lihat wajahnya itu bersahaja, pancaran nur ilahi menunjukkan kamu ingat kepada Allah. Bicaranya itu selalu mengandung kebaikan. Apabila dia berbicara, berkalam, bertutur, kata dia bertambah akan ilmunya. Tahu kamu, sadar kamu bahwa dirimu datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Mengerti diri kita dalam hidup ini, bahwa diri kita ini tiada
sebesar-besarnya bahwa kita ini lemah, ambil ilmunya, ilmu orang yang telah bisa tahu jalan pulang, yang telah ma'rifat, kata Allah. Itulah orang yang telah ditunjuk oleh para rasulku. Dia tidak bisa dipandang dan dilihat dari pandangan biasa, dari pandangan pakaian dan sorban yang dipakai. Tidak bisa dilihat daripada simbol-simbol, logo-logo. Tidak bisa dilihat dari kuasa kehidupannya, tapi dilihat adalah pandangan batinnya, hatinya serta jiwanya hidup bersama Allah. Apabila kita melihat perangainya, kita lihat perbuatannya, kita lihat sifat dan karakternya serta tabiatnya, mengingatkan kita akan Allah, akan kesiapan diri kita untuk kematian kita. Disinilah kita mesti memahami kalam-kalam yang tersirat yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita. Kalau kita ingin selama hidup dunia berakhir, tentunya orang yang mendapatkan itu baik kita semua. Ada orang yang bersungguh-sungguh dalam hidupnya ini, dia tidak mau menyia-nyiakan hidupnya ini, kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah dan suci. Maka ambil pelajaran, ambil akibat bahwa segala sesuatu ini akan pulang dan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan rohani, khalifah Allah, manusia yang suci, manusia yang benar-benar arif tentang mengenal Allah, mengenal akan Tuhannya, mengerti akan mengenal dirinya. Maka jikalau kita ingin mengenal akan Tuhan dengan pengenalan yang sesungguhnya, jangan lupa bersihkan hati dan sucikan jiwa kita ini. Disitulah kita mampu untuk merawat hati kita kepada Allah, memberikan jiwa kita kebaikan yang mesti kita sucikan, yang mesti kita bersihkan dalam kehidupan ini. Nafsu yang baik, jiwa yang fitrah, kita kembalikan kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah dan suci. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahman dan rahimnya Allah. Jadi yang Allah katakan, orang yang mau menggunakan akal pikirnya, kata Allah, orang yang mau bertakwa, menilai dan ikra, belajar ke dalam dirinya, sadar dia bahwa kehidupan ini akan berakhir, bahwa kehidupan ini akan kembali kepada Allah. Dia akan berbuat akan hal itu semua, hal kebaikan, bagaimanapun ketetapan dan ketentuan Allah, bagaimanapun takdir Allah, dia Allah jadikan kepada alam dan kepada dirinya. Dia tetap menjalankan takdir itu dengan rukun dan patuh. Dia mengerti dan paham sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.